Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Selamat pagi. Wah, terlihat masih ada yang rebahan. Terlihat belum ada yang menyalakan video. It's okay, nggak apa-apa. Maklum lah ya, para pejuang weekend ini memang agak sulit kalau jam 8 pagi. Tapi pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah host untuk hari ini, saya Anissa Rilia. Dan untuk hari ini kita akan berbicara mengenai kewirausahaan menggunakan media digital. Zaman sekarang semua pada pengen ikut berbisnis, ya berwirausaha. Udah gitu kita pengen menggunakan platform media digital karena memang sekarang ini sudah hampir semuanya menggunakan media digital. Nah, untuk itu kita langsung akan segera mulai saja webinar kita pagi hari ini yang nanti narasumbernya ini sangat luar biasa. Selamat pagi untuk Ibu Heni Handayani Shum MM. Beliau merupakan dosen Politeknik STIA LAN ya. Nanti kita akan bertemu dengan beliau, tapi sekarang sebelumnya karena acara ini ada berkat dari Postpay Indonesia, maka kami persilahkan dulu untuk Kepala Kantor Pos Bogor, Bapak Pupung Setiawan dari PT Pos Indonesia, untuk memberikan informasi sedikit saja mengenai layanan dari PT Pos terbaru yang berhubungan dengan dunia media digital. Untuk itu, Pak Pupung, selamat pagi Pak Pupung. Selamat pagi, Mbak. Kita ketemu lagi ya Pak Pupung ya. Ya. Oke, sekarang Pak Pupung silahkan untuk memberikan informasi kepada para mahasiswa pagi hari ini. Sebelum nanti kita menuju Ibu Heni Handayani gitu ya. Ini Ibu atau Mbak manggilnya ya, Ibu dosen aja ya, Ibu dosen cantik. Silahkan Pak Pupung, untuk PT Pos ada layanan apa nih pagi hari ini yang bisa disampaikan? Mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, teman-teman sekalian. Pagi ini saya perkenalkan singkat tentang layanan baru kantor pos, yakni namanya Postpay. Ini adalah aplikasi layanan perbankan berbasis handphone yang bisa di-download menggunakan handphone Android maupun iOS. Kemudahan-kemudahannya adalah bisa digunakan untuk transfer ke semua perbankan yang ada di Indonesia atau seluruh perbankan nasional. Kemudian yang kedua, tidak ada biaya ADM bulanan. Kemudian biaya transfernya sama dengan ATM bersama. Kemudian bisa juga untuk belanja-belanja online buat kaula muda yang pengen belanja online, bisa bayar-bayar menggunakan Postpay. Kemudian Postpay ini juga aman karena sudah masuk ke dalam jejaring ATM bersama dan sudah ada izin BI-nya. Jadi nggak usah khawatir, Postpay ini bukan seperti e-wallet biasa, tetapi memang produk resmi PT Pos Indonesia yang sudah terakreditasi dan memiliki izin dari BI. Jadi kalau infonya hari ini tentang apa, Mbak Anissa tadi? Tentang kewirausahaan menggunakan media digital. Jadi Postpay ini bisa digunakan sebagai media untuk pembayarannya. Beberapa sekolah dan instansi juga sudah menggunakan Postpay sebagai sarana untuk pembayaran SPP, juga sebagai payroll. Untuk Pos Indonesia sendiri, kemudian Pos Properti Indonesia dan Pos Logistik Indonesia sekarang juga menggunakan layanan Postpay sebagai sarana pembayaran gaji dan pembayaran aneka tagihan-tagihan, baik itu seperti tagihan listrik, kredit, atau perbankan. Kira-kira akhir kata, Postpay adalah aplikasi baru berbasis teknologi kekinian milik Pos Indonesia yang bisa membantu teman-teman semua dalam aktivitas keuangan. Kira-kira demikian Mbak Anissa, perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pupung atas short briefnya ya. Jadi mulai sekarang kita gunakan Postpay karena segala kemudahan sudah ada dari Postpay, persembahan dari PT Pos Indonesia. Baik, selanjutnya karena waktu kita memang sedikit nih ya Pak Pupung ya, saya harus langsung menuju ke narasumber. Saya akan mengenalkan dulu narasumber kita untuk pagi hari ini. Narasumber kita pagi hari ini adalah Ibu Heni Handayani
Handayani Shum MM. Beliau saat ini sedang menjadi dosen di Politeknik STIA LAN Bandung ya. Dan kegiatan saat ini beliau adalah seorang asesor Rencana Pemasaran Perusahaan LSP alias Lembaga Sertifikasi Profesi Poltek STIA LAN Bandung dari BNSP alias Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Beliau juga adalah tim kerjasama BIQT Business Incubator Center Poltek STIA LAN Bandung dan adalah dosen yang diperbantukan pada unit P2M alias Pusat Penjamin Mutu Poltek STIA LAN Bandung. Dan untuk pengalaman kerjanya luar biasa, mulai dari academic law firm, farmasi juga pernah, bagian pemasaran juga pernah, pendidikan, administrasi ini terlalu panjang ya kalau misalnya untuk 1 jam ya. Cuma memang pada saat dulu pendidikan formalnya yang bisa saya share di sini, beliau adalah lulusan D3 English Department Universitas Diponegoro dan S1 English Department Universitas Diponegoro dan S2-nya memutuskan untuk manajemen Universitas Diponegoro ya. Dan pengalaman organisasi juga mendukung semuanya apa yang akan beliau sampaikan hari ini. Karena itu langsung saja kita persilahkan untuk membuka webinar kewirausahaan menggunakan media digital Ibu Heni Handayani Shum MM. Selamat pagi Ibu Heni. Selamat pagi, ini Teteh atau siapa Ibu Anissa? Teteh boleh lah Teteh ya. Anissa, ya. Sudah siap ya Bu dengan 100 peserta, 106 peserta pagi hari ini ya di webinar kewirausahaan menggunakan media digital. Jadi tanpa waktu menunggu lama-lama lagi silakan Ibu disampaikan materinya, tapi untuk nanti Q&A itu setelah menyampaikan materi ya Bu ya. Baik. Oke, silakan Bu Heni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan mulai acara webinar kali ini ya, terkait dengan topiknya kewirausahaan menggunakan media digital. Boleh dibantu? Sudah dibantu ya ini ya? Oke. Nah, terima kasih. Nah, biasanya banyak orang bertanya ya pada kita, bisnis apa yang bagus? Nah, ini salah satu entrepreneur terkenal ya, udah almarhum, Bapak Bob Sadino menjawab, bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dibuka, bukan ditanyakan terus. Oke, revolusi industri 4.0 itu adalah topik yang sedang naik daun dalam dunia industri saat ini. Tidak hanya berhenti di sektor bisnis, bahkan revolusi industri ini ramai dibicarakan di dalam institusi pendidikan. Teh Anissa, ya, belum. Videonya belum. Saya masih pembukaan dulu ya. Oke, siap. Oke, istilah revolusi industri ini dikenalkan oleh dua bersaudara, Frederick Engels dan juga Louis Auguste Engels pada abad pertengahan ke-19. Nah, dalam pengertian yang lebih luas, revolusi itu adalah proses perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang melibatkan perubahan besar, baik itu sosial, budaya, ekonomi, politik, teknologi, untuk mencapai apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam perjalanan revolusi industri, perubahan dan juga transformasi selalu melibatkan teknologi untuk penemuan baru dalam berbagai kehidupan. Nah, kita akan lihat video tentang The Fourth Industrial Revolution atau revolusi industri. Dipersilahkan untuk menyimaknya. Nah, ini revolusi industri ini akan membawa perubahan, tidak apa-apa, dilanjutkan saja. Perubahan dengan kecepatan, ada skala di sini tadi ya, dan kekuatan. Nah, ini akan mempengaruhi esensi pengalaman manusia. Nah, ini salah satunya revolusi industri generasi pertama ya. Biasanya terdiri dari mesin uap, pemintalan. Dan yang kedua ini membawa produksi massal melalui jalur perakitan dan juga elektrifikasi ya. Dan ini revolusi industri ketiga, ini membawa perubahan melalui perangkat komputer, PC, dan juga internet. Today, radikal inovasi di seluruh sistem itu dapat terjadi dalam beberapa tahun. Nah, interaksi antara bidang-bidang seperti mikroteknologi, penelitian otak, 3D,
dan juga jaringan seluler dan komputasinya akan menciptakan realitas yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan. Hampir semua orang akan menemukan produk dan layanan baru dengan murah dan cepat dengan revolusi industri 4.0 ini. Nah, model bisnis masing-masing dan setiap industri itu akan diubah. Ini pertanyaan, bagaimana kita menghindari dunia dengan pengangguran, produktivitas rendah, dan ketidaksetaraan? Nah, ini jawabannya. Dengan memastikan revolusi industri generasi keempat benar-benar memperbaiki keadaan di dalam dunia. Oke, terima kasih. Ini adalah video yang menginspirasi lagi. Silahkan next slide. Nah, ini untuk menggambarkan kedahsyatan industri 4.0 di World Economic Forum. Itu menyajikan dalam mapping the global transformation ya. Dari peta ini tampak bahwa industri 4.0 ini berpengaruh besar terhadap bisnis. Bisnis itu akan terdisrupsi karena ada perubahan cara, misalnya dalam arus suplai barang dan jasa. Industri akan menggunakan teknologi yang sama sekali baru untuk melayani kebutuhan yang sudah ada ya. Selain itu, industri 4.0 itu akan mendisrupsi nilai-nilai industri yang sudah ada. Nah, akses yang mudah terhadap platform digital itu untuk kebutuhan riset, untuk pengembangan, pemasaran, penjualan, dan juga distribusi akan menjungkir-balikan pelaku bisnis yang mapan. Karena apa? Mampu memberikan produk dan juga layanan yang lebih berkualitas, lebih faster, lebih cepat, dengan harga lebih kompetitif. Nah, eksekutif dan juga founder dari World Economic Forum ini, Klaus Schwab, atau yang dikenal ekonom Jerman ya, ekonom dari Jerman, itu menyebutkan dampak pada orang per orang tidak hanya menyebabkan perubahan mengenai apa yang kita lakukan, tetapi juga menyangkut siapa kita. Hal itu karena industri 4.0 itu mempengaruhi perubahan identitas juga dan semua isu yang terkait di dalamnya ya, dan juga seperti kepemilikan, pola konsumsi, waktu seseorang itu bisa mencurahkan diri pada pekerjaan, hobinya juga menyangkut bagaimana mengembangkan karir seperti itu. Boleh next, kita akan melaju ke ciri-ciri umum revolusi industri 4.0. Ini mungkin banyak dari di sini ya, akademisi mungkin di Sivitas Akademika, baik mahasiswa juga, dosen mungkin, masyarakat juga sudah mengerti bahwa ciri-ciri umum adanya OT ya, online teknologi di sini ya. Yang pertama, online teknologi itu mengakomodasi segala bentuk layanan dan transaksi secara online. Seperti kegiatan yang kita lakukan hari ini, saat ini, yaitu melalui webinar. Webinar ada web dan seminar. Ini juga melalui online. Dan juga saya tambahkan, pemerintah juga sudah berbenah diri seperti di Kementerian BKPM ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal, itu melalui OSS, Online Single Submission, sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan. Nah, sistem pembelajaran yang ada di perguruan tinggi, baik itu sekolahan juga ada yang semula berbasis tatap muka ya, offline secara langsung di kelas, itu sudah digantikan dengan sistem pembelajaran terintegrasi melalui jaringan internet ya, online learning, bisa melalui Zoom ataupun Microsoft Teams atau media yang lain. Yang kedua, siapa sih nggak tahu Internet of Things, internet untuk segalanya ya. Lewat internet ini, segala sistem cyber fisik ya, membuat komunikasi dan juga kerjasama dengan satu yang lain, baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan mesin, dan juga dengan teknologi itu bekerja sama secara bersamaan dan harmonis. Contohnya apa? Internet of Things. Misalnya ketika sebelum di era revolusi 3.0, kita hanya bisa mentransfer melalui ATM atau teller bank. Nah, saat ini kita bisa melakukannya dimanapun, kapanpun, yang penting terhubung melalui internet ya. Cukup dengan aplikasi yang ada di gadget kita masing-masing ya. Yang ketiga ada disruption teknologi. Nah, berkembangnya teknologi informasi itu akan melahirkan inovasi baru yang menggantikan cara dan tatanan lama. Nah, disrupsi ini tidak hanya mengubah keadaan
sekarang ya, tetapi mengubah keadaan untuk masa yang akan datang, yang akan memunculkan novelty atau kebaruan dan abundance, yaitu keberlimpahan yang di masa yang akan datang, karena akan menciptakan sesuatu yang mudah, cepat, murah, seperti itu yang ditampilkan video tadi ya. Lalu selanjutnya artificial intelligence. Nah, kita yang sering nonton film yang Hollywood ya, misalnya film yang Arnold Schwarzenegger ya, misalnya ada Terminator ya, ada Terminator ada 3 itu. Nah, di dalam situ kecerdasan buatan itu kecerdasan yang ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu sistem teknologi. Dia diatur, dia dikembangkan dalam konteks ilmiah dan merupakan bentukan dari kecerdasan entitas ilmiah yang ada. Dan juga biasanya agar komputer juga bertindak seperti dan sebaik manusia, maka diberikan bekal skill, pengetahuan, knowledge untuk menalar ya. Biasanya diaplikasikan biasanya di telepon seluler, otomotif dan juga persenjataan yang membantu manusia dalam segala kegiatannya dan juga pekerjaannya ya. Ada sekarang mobil tanpa awak ya, dan semua teknologi mobil sensor semuanya ini dibutuhkan di sini ya, artificial intelligence. Selanjutnya big data. Big data ini informasi yang tersimpan dalam komputasi cloud atau komputasi awan atau cloud computing ya di sini ya. Biasanya komputasi awan ini disimpan dalam bentuk ya, kita bisa tahu Google Drive dan sejenisnya ya, cloud ya. Ini data-data di seluruh dunia itu bisa diakses, diunduh dan juga di-upload juga oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun di seluruh dunia. Data itu unlimited, tidak terbatas, dan menjadikan data itu borderless ya, jadi dunia tanpa batas ya. Oke, selanjutnya setelah kita tahu ciri-ciri revolusi industri 4.0, selanjutnya kita akan mengetahui 10 essential skill, kemampuan yang penting dalam menghadapi industri 4.0. Kita akan tonton sebentar, saya sudah memberi rangkumannya di sebelah kirinya. Oke, silahkan diklik di sebelah kanan. Semacam ilustrasi ya, 10 kemampuan yang kita butuhkan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ya. Nah, itu ada cognitive flexibility, negotiation, service orientation, judgment, and decision making. Di situ juga ada emotion intelligence, coordinating with other people management, creativity, critical thinking. Dan juga the last but not least, number 1, complex and problem solving ya. 10 kemampuan ini, yang pertama complex and problem solving, seperti artinya kemampuan dalam penyelesaian masalah kompleks ya. Kita bisa mengidentifikasi, menentukan indikator, ciri-ciri atau elemen utama dari suatu masalah. Critical thinking itu berpikir kritis, kreativitas ya. Kreativitas itu suatu kemampuan seseorang dalam berpikir untuk menghasilkan ide atau gagasan ya, untuk menciptakan sesuatu yang baru. Lalu people management, bukan hanya di HRD ya, di divisi HRD atau SDM, tapi diri kita sendiri harus punya kemampuan untuk mengatur, memimpin dan juga memanfaatkan sumber daya manusia secara tepat dan juga efektif. Dan juga number 5 itu coordinating with other. Di sini ya, kemampuan bekerja sama dalam tim ya. Emotion intelligence ya, bukan IQ saja tapi emotion juga dibutuhkan ya, yaitu kecerdasan emosional. Number 7 itu judgment and decision making. Seperti artinya judgment itu kemampuan untuk membuat pertimbangan atas situasi yang dihadapi, dan juga decision making itu pengambilan keputusan dalam kondisi apapun. Ke-8 ini juga dibutuhkan service orientation, keinginan untuk membantu dan melayani orang lain. Jadi kalau kita sebelum jadi pemimpin, kita sebelumnya harus menjadi seorang pelayan, yaitu kita harus tahu
kerja-kerja bawahan itu seperti apa sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang bijaksana juga. Number 9 itu about negotiation ya, kemampuan untuk negosiasi, talking, berbicara, meyakinkan seseorang dalam aspek apapun itu. The last but not least itu cognitive flexibility, kemampuan yang sangat dibutuhkan saat ini ya. Kemampuan ini dalam menyusun secara spontan suatu pengetahuan dan banyak cara dan juga merespons segala hal untuk menyesuaikan diri secara cepat dengan tuntutan situasi yang terjadi. Jadi kita multitasking ya dalam menghadapi segalanya. Jadi cognitive flexibility juga salah satu komponen yang dibutuhkan dalam menghadapi industri 4.0. Next, kita akan membahas tentang peluang bisnis digital di era industri 4.0. Bagi siapapun ya, baik itu mahasiswa ataupun masyarakat yang ingin berbisnis, ini salah satu peluangnya melalui bisnis e-commerce ya. E-commerce itu bisnis, e-commerce itu toko online yang menjadi sarana bisnis retail untuk bisa berjualan barang secara online. Nah, untuk berjualan secara online, kita bisa menawarkan jasa pembuatan toko online kepada orang yang membutuhkan. Banyak penjual offline sekarang beralih menjual produknya ke online. Nah, penjualan secara online ini oleh bisnis retail itu disebut e-commerce. Jadi e-commerce itu semacam toko online. Selanjutnya yang kedua, ini kakaknya ini mendirikan marketplace ya. Marketplace berbeda dengan e-commerce. E-commerce penjualnya hanya satu, sedangkan marketplace menampung banyak penjual dalam satu. Nah, marketplace ini diibaratkan mall yang menampung banyak penjual dengan berbagai macam dagangannya. Contoh marketplace yang sudah ada dan besar di Indonesia itu apa? Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan juga Shopee dan sebagainya ya. Meskipun bisnis ini dikuasai oleh pemain besar, tapi kita para pemula masih ada opportunity atau kesempatan untuk menggeluti bisnis ini jika kita mempunyai sarana kemampuan kreatif dan juga inovatif. Dan yang selanjutnya transportasi online ya. Ini juga peluang besar bisnis yang sangat menarik dan juga diminati ya. Nah, minat pengguna transportasi ini sangat besar ya, karena lebih praktis dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Sama dengan menggunakan marketplace, supaya bisa bersaing dengan bisnis transportasi online yang lain, kita harus kreatif dan inovatif. Nah, contoh startup yang berhubungan dengan transportasi online itu seperti apa? Ada Gojek, ada Grab, dan juga ada Uber ya. Lanjutnya kita ada akomodasi online. Nah, ini juga salah satu peluang bisnis yang menarik karena banyak objek wisata yang bisa kita kunjungi dan banyak masyarakat yang membutuhkan layanan akomodasi ini baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, salah satu startup yang memiliki nama di bidang akomodasi online ini salah satunya Traveloka ya, dan juga kalau di dunia Airbnb ya. Nah, bisnis sangat membantu masyarakat dalam membutuhkan akomodasi. Selanjutnya di sini ada digital agency. Digital agency juga sangat diperlukan kalau kita mulai go online ya. Nah, fungsinya ini sebagai pemberi solusi bagi kita yang mengalami kendala pada bisnisnya ya. Solusi ini diberikan di antaranya bagaimana kita memasarkan produk dengan benar dan bagaimana teknik memasarkan produk dengan search engine optimization. Lalu selanjutnya ada digital media ya. Nah, karena itu dalam menjalankan bisnis digital media kita dituntut kreatif dan inovatif untuk menyediakan atau memberikan konten yang menarik dan menghibur banyak orang. Usaha yang dilakukan dalam bisnis ini agar sukses adalah kita memberikan konten melalui tujuan maupun video tulisan ataupun video yang ringan tapi menghibur dan juga menarik. Dan selanjutnya fintech ya, financial technology ya. Maaf saya nggak memberikan video atau gambarnya. Ini seperti potongan pizza ya. Secara ini peluang bisnis yang mungkin khalayak umum ingin menjajal, mencoba ya. Apalagi fintech ya. Jika e-commerce itu merupakan toko online, dan marketplace merupakan pasar online atau mall dalam bentuk digital, maka pasar jasa keuangan itu
disebut dengan financial technology. Bidang usaha fintech itu merupakan layanan keuangan berbasis digital yang meliputi ada sistem pembayaran, layanan perbankan, lalu asuransi, pinjaman, hingga pembelajaran kepada masyarakat melalui media digital ya. Dan kalau kita tengok dengan kemajuan teknologi itu pengajuan kartu kredit atau peminjaman dana dan juga pembayaran tidak perlu repot kita datang ke bank konvensional. Fintech memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara online ya, dan juga meningkatkan literasi keuangan dan mewujudkan inklusi keuangan. Semua itu dilakukan secara online. Oke, next slide. Akan membahas the rich landscape of digital experience today. Nah, di sini ya, secara garis besar gambaran peran digital yang vital ini dikemukakan oleh Dion Hinchcliffe ya, seorang pengamat industri dalam sebuah tulisannya di ZDNet ya. Ia menggambarkan landscape digital experience yang belakangan terjadi. Nah, digital experience itu adalah literasi antara user atau pelanggan, partner atau pekerja atau karyawan dengan organisasi yang memungkinkan karena adanya teknologi digital ya. Berdasarkan hal itu, ia menyebutkan setiap organisasi, baik itu bisnis, sosial, pemerintahan maupun organisasi lainnya perlu mempertimbangkan perkembangan digital ini. Tujuannya agar apa? Organisasi itu bisa menangani sebuah kebutuhan akan digital dengan baik dan mempertimbangkan pengembangan penggunaannya untuk masa depan mereka. Ini ada 12 hal yang dianggapnya paling berpengaruh saat ini ya. Ada email, digital advertising, online community, dan etc. ya di sini ya sudah ditampilkan ya. Nah, karena itu sejauh mana kita harus menyikapi 12 ini tetap mengisi daftar prioritas kita ya. Waktu ini yang akan menentukan. Setidaknya inilah yang terjadi saat ini. Nah, di dalam gambaran ini yang dibuat Hinchcliffe ini tampak bahwa orang itu makin sulit menghindari kebutuhannya akan peran digital ya. Memang mungkin tidak semuanya perlu digunakan oleh setiap orang, tetapi setiap orang itu sangat mungkin bisa memanfaatkan semuanya karena kebutuhan yang dihadapinya, terutama berhubungan dengan organisasi, tempat mereka berinteraksi. Oke, next. Contoh bisnis digital yang meraih sukses di Indonesia ya. Nah, di sini saya ambilkan 4 ya yang di Indonesia ya. Ini semua startup. Memang startup itu ikhtiar manusia dalam segala bentuk untuk memberikan nilai tambah. Modal utamanya itu inovasi dan kemauan untuk belajar. Dan inovasi itu adalah kreativitas yang ditingkatkan untuk menambahkan kemanfaatan bagi manusia yang menghasilkan profit atau uang ya. Nah, baru-baru ini startup itu orang-orang menyebut startup adalah istilah usaha yang masih di bawah 10 tahun. Nah, usaha-usaha baru startup yang berskala besar bisa disebut unicorn, decacorn, dan juga hectocorn. Nah, di Indonesia ini ada pada tahun 2019 ya, di dunia ada 3.000 startup. Di ASEAN ada 8 startup. Dan 4 startup Indonesia diantaranya itu ada Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan juga Bukalapak ya. Dan Gojek baru-baru ini juga sudah mencapai decacorn, yaitu usaha baru yang memiliki nilai pasar 10 miliar dolar Amerika. Dan 3 diantaranya unicorn ya, startup yang memiliki nilai pasar 1 miliar ya, Traveloka, Tokopedia, dan juga Bukalapak. Kalau di seluruh dunia ada usaha yang nilai perusahaannya lebih dari 1.000 miliar US dollar itu seperti apa? Microsoft, Google, dan juga Amazon. Sementara kalau Alibaba nilai pasarnya berapa? Masih hectocorn ya. Nah, di sampingnya sebelah kanan ini ada contoh bisnis digital PT Pos Indonesia yang sudah disebutkan oleh Bapak Pupung, yaitu aplikasi baru persembahan dari PT Pos Indonesia ya. PT Pos itu sebagai platform digital berbasis rekening Giro Pos yang diberikan kepada pemilik rekening Giro Pos demi meningkatkan layanan pembayarannya kepada masyarakat hingga pelosok. Oke, boleh next. Media dan jenis pemasaran digital.
Nah, semua pasti sudah tahu ada website di sini, ada content marketing juga medianya, dan jika kita ingin memasarkannya, media jenis pemasaran digital sangat diperlukan ya, ada website, content marketing, social media marketing, pasti sudah tahu, PPC and SEM marketing ini adalah pay per click ya, iklan dengan sistem bayar per klik, juga di sini ada search engine marketing, dan juga selanjutnya email marketing. Ini jika pernah menerima email yang berisi promosi itu suatu layanan atau toko online. Misalnya itulah penggunaan email itu sebagai marketing. Ada marketing automation yang banyak digunakan oleh marketing dan sales untuk melakukan kampanye marketing dan juga aktivitas-aktivitas penjualan. Dan inbound marketing itu pendekatan yang fokus untuk menarik konsumen melalui konten dan interaksi yang relevan dan juga solutif ya. Lah, affiliate marketing itu seperti afiliasi atau penggabungannya. Jika sistem bisnis dengan membayar jasa seorang, ketika orang ini berhasil menjual produk secara online ya, melalui internet dan mengundang orang lain untuk menjual produk. Oke, boleh next, berbisnis di era industri 4.0. Ide bisnis ya. Oke. Ini menurut sumber yang pertama, National Federation of Independent Business Foundation. Ide itu muncul dari 63% itu adalah pengalaman kerja terdahulu. Terus di sini ada 22% itu ide bisnis itu keluar dari minat pribadi, dan 15% itu dari munculnya kesempatan. Dan di samping kanannya itu ada sumbernya Peggy Landing ya, tahun 2000. Ide bisnis itu bisa keluar dari mana? Dari 43% itu banyak mengemukakan respondennya pengalaman kerja, 46%-nya hobi, dan 11%-nya itu peluang pasar. Dan yang paling bawah ide untuk mendirikan bisnis menurut sumbernya Longenecker et al. Tahun 2001 itu dari pengalaman pribadi. Pasti ya munculnya ide berbisnis adalah dari pengalaman pribadi, baik itu saat bekerja maupun di rumah, ataupun pengalaman saat kunjungan ke perusahaan, atau ini banyak mahasiswa ini PKL ya. Misalnya PKL di bengkel, kemudian mahasiswa punya ide untuk membuka usaha bengkel sendiri. Nah, seperti contohnya ada lagi seorang yang pernah bekerja di KFC ya, lalu kemudian membuka usaha ayam goreng sendiri. Bisa ya, pengalaman pribadi. Lalu minat ya. Minat itu tumbuh itu keluar di luar dari statusnya, kemudian menjadi pebisnis. Misalnya seorang mahasiswa yang sering membuka aplikasi bisnis, kemudian dia berminat untuk berbisnis online. Dengan demikian, mahasiswa tersebut mendapatkan penghasilan dari kegiatan yang dia senangi ya. Lalu ada penemuan tidak sengaja. Ini artinya melibatkan kemampuan untuk menemukan sesuatu cara yang nggak sengaja. Misalnya, seseorang yang berkunjung ke suatu tempat ya, tiba-tiba menemukan masalah yang sulit mendapat penginapan. Lalu ia membuat aplikasi usaha sebuah penginapan dan tempat kos seperti itu secara online. Lalu selanjutnya ada relasi atau bisnis keluarga. Kalau kita tahu jika bisnis itu pengen berhasil, maka jagalah hubungan dan juga perbanyak relasi, lalu serta kolaborasi dengan relasi. Dengan banyaknya relasi dan juga kerjasama, maka akan ada banyak peluang yang akan melahirkan ide usaha, baik itu sistem kerjasama maupun mandiri. Ada juga yang menjadi pebisnis juga karena keluarga, misalnya karena keluarganya itu berbisnis tekstil ya, usaha keluarga ya, perusahaan keluarga, maka anaknya juga akan berbisnis tekstil sama seperti yang diikuti orang tuanya ya. Itu tergantung dari pengalaman suka atau tidak sukanya bisnis yang dilakukan orang tersebut. Jika kita merasa senang pada bisnis dan menyukai, maka kita akan mengikuti bisnis keluarganya itu. Lalu yang terakhir, pencarian ide dengan dipenuhi pertimbangan. Maksudnya apa? Ide awal bisnis itu akan muncul dari uji coba yang dilakukan oleh seseorang. Nah, usaha pencarian ide itu dapat berguna karena bisa merangsang kesiapan pikiran. Misalnya, wirausaha yang serius mengenai ide bisnis akan lebih cepat menerima ide baru dari berbagai sumber ya. Salah satu cara untuk membangkitkan ide awal itu apa?
membaca tentang kreativitas dan juga inovasi dari berbagai sumber termasuk wirausaha lainnya. Nah, seseorang yang suka berimajinasi itu akan menghasilkan ide untuk memulai bisnisnya. Oke, boleh next, proses memulai bisnis. Nah, untuk proses memulai bisnis ini harus ada ide dan juga kemauan. Tapi kalau cuma ide tidak ada kemauan, maka tidak akan berhasil menjadi pebisnis. Begitu pula sebaliknya. Banyak orang itu yang mencari ide baru dengan melakukan beberapa usaha. Nah, ide bisnis ini muncul dengan cara seperti tadi yang saya sampaikan, bisa magang di perusahaan, bisa mencari informasi di aplikasi internet dan sebagainya. Adanya modal pasti ya, modal modal itu dibutuhkan dalam berbisnis ya. Bisa modal itu seperti money, uang, fasilitas, bisa juga modal non material seperti ada skill, kemampuan, knowledge, pengetahuan, kejujuran dan juga kepercayaan. Itu salah satu modal. Nah, modal material bisa diperoleh mungkin dari kekayaan sendiri, bisa juga dari badan keuangan, bank, pegadaian, dan juga koperasi atau yang lain, atau orang yang bersedia menjadi investor ya untuk menginvestasikan dananya. Oke, dan juga selanjutnya barang dan jasa. Ini proses mulai bisnis yang dibutuhkan selanjutnya barang dan jasa. Untuk memulai bisnis kita harus menentukan produk dan jasa yang akan dijadikan menjadi objek bisnis yang dibutuhkan oleh konsumen. Jangan lupa itu ya. Dan juga kita butuh pasar. Pasar itu komunikasi bertemunya orang kedua belah pihak ya, komunikasi antara dua belah pihak di suatu tempatnya. Nah, sebelum menciptakan produk dan jasa yang akan dijadikan menjadi objek bisnis, maka bisnis harus diawali dengan mengamati peluang pasar, yaitu kita mengamati produk dan jasa apa yang banyak diminati oleh konsumen. Hal ini bisa dilakukan dengan riset pasar. Riset pasar bisa dilakukan secara online juga ya. Selanjutnya yang terakhir profit ya, keuntungan ya. Jika peluang pasar sudah tersedia, maka tinggal memproduksi suatu produk dan jasa serta memasarkannya. Jika pasar menerima, pasti mendapatkan keuntungan. Nih, lalu sebelah kanan cara merintis bisnis ada 3 ya, menjadi penjual, reseller, menjadi agen, dan juga menjadi bos. Di menjadi reseller sendiri bisa menjadi penjual barang ya. Milik orang lain. Modalnya hanya kepercayaan dan kejujuran. Coba renungkan apakah Alfamart dan juga Indomaret menjual barang orang lain atau memproduksi sendiri? Enggak kan? Karena mereka juga menjadi reseller. Lalu selanjutnya setelah reseller kita naik tingkat menjadi agen ya. Setelah menjadi penjual sukses dan mengetahui pasarnya, kita menjadi agen atau distributor yang mendistribusikan atau mensuplai produk pada reseller dan menjualnya kepada orang lain. Selanjutnya kita naik level menjadi bos ya. Bos itu pengusaha yang bertugas mengelola dan terus berinovasi dan berfungsi untuk memasarkan dalam mengembangkan usahanya. Boleh next langkah metode bisnis? Ini ada beberapa, ada 5 langkah dan metode bisnis ya. Lakukan riset produk dan juga bisnis ya. Kita bisa menggunakan bantuan media internet melalui fasilitas browsing yang sangat memudahkan riset kita untuk menemukan ide produk atau bisnis yang inovatif ya. Seperti itu, dan juga belajar dari suksesnya orang lain. Nah, bisnis yang sudah sukses dan mapan pasti memiliki sejumlah keunggulan. Nah, dengan mengetahui keunggulannya, kita bisa mulai membangun bisnis baru yang serupa, tapi disertai dengan nilai tambah. Biasanya menggunakan konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Jika kalau kita mau berusaha, kemanapun kita pergi, setiap apa yang kita jumpai, itu bisa menjadi ide bisnis untuk menduplikasi secara kreatif. Lalu selanjutnya ada inspirasi dari masalah personal. Seperti contohnya ya, Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, pendiri Gojek dulu pernah mengatakan bahwa ide Gojek itu terinspirasi karena ia sering mendapat ojek langganannya itu nongkrong begitu lama hanya untuk menunggu calon penumpang. Terinspirasi hal itu muncullah dia ide kreatif untuk membuat aplikasi yang membantu tukang ojek menemukan penumpang ataupun sebaliknya. Lalu selanjutnya belajar dari masalah orang lain. Khusus tahap ini
kekuatan data yang berisi masukan dari pelanggan itu menjadi salah satu syaratnya ya. Jika ada masukan pelanggan ya, baik melalui testimoni langsung, email, chatting, ataupun komplain, bisa dianalisis dengan tepat, maka tidak akan mustahil muncul ide bisnis baru yang lebih laku di pasaran. Lalu selanjutnya yang terakhir, kita mengamati tren ya. Tren itu adalah sesuatu yang sedang hangat dibicarakan oleh banyak orang dan kejadiannya berdasarkan fakta. Contoh tren itu apa? Tren bisnis menggunakan aplikasi. Nah, dengan adanya tren bisnis ini menjadikan kita bisa mencari ide bisnis secara kreatif dan juga inovatif terkait dengan perkembangan bisnis yang berbasis aplikasi. Nah, jadi apa ide bisnis kita untuk memulai bisnis berbasis aplikasi? Apakah itu bernilai bisnis? Jangan coba berbisnis tanpa mengamati tren ya, dan hanya mempertahankan histori yang pernah diraih. Pelajarilah mengapa bisnis orang lain berhasil dan juga amatilah tren. Oke, boleh next? Cara memulai bisnis ya, dengan cara kita merintis usaha baru, membeli perusahaan lain, waralaba atau franchising, dan juga bisnis keluarga ya. Merintis usaha baru harus banyak mempertimbangkan hal itu, bidang dan jenis usaha apa yang akan kita fokuskan ya, misalnya bisa jasa layanan, produk, produksi, perdagangan dan lainnya, bentuk usahanya seperti apa, tempat usaha yang dipilih, organisasi usaha, jaminan usaha, dan juga lingkungan usaha. Lalu membeli perusahaan lain. Hal yang ini harus dipertimbangkan alasan pemilik menjual usahanya ya, bagaimana kondisi fisik perusahaan, potensi produk jasa yang dihasilkan, aspek legal yang diperhatikan, dan kondisi keuangan di masa sebelumnya, kini, dan prospek masa depan jika kita membeli perusahaan yang lain ya. Waralaba franchising, salah satu contoh perusahaan waralaba yang terkenal apa? KFC ya. Kalau kita membeli waralaba atau franchising, banyak keuntungannya. Salah satunya adanya dukungan dan pelatihan manajemen, daya tarik merek dan mutu produk serta jasa yang baik. Lalu ada program iklan berskala internasional, berskala nasional dulu ya, lalu mendapat bantuan keuangan, lalu ada peluang berhasil lebih besar di sini. Dan bisnis keluarga, cepat atau lambat, pendiri perusahaan itu akan melibatkan anggota keluarga itu ke dalam bisnis dengan beberapa alasan ya, terkait langsung atau nggak langsung, bisnis dan keluarga itu merupakan aset berharga bagi seseorang. Oke, next, faktor penyebab kegagalan bisnis, kita mau sampai ke slide terakhir. Ada beberapa faktor di sini yang membuat bisnis berhasil atau gagal. Bisnis berkembang dan berhasil itu secara umum kuncinya adanya inovasi dan juga pemasaran. Nah, faktor yang menyebabkan bisnis gagal, di antaranya di sini sudah disebutkan ada 8 ya. Ya ini yang pertama, kurang mengerti usaha dan tempat usaha yang dijalaninya. Membuat usaha nggak sekedar memproduksi barang, jasa, atau lainnya, tapi kita harus mengerti akan kebutuhan masyarakat, baik itu dari segi frekuensi, bentuk, atau jenis kualitasnya ya. Pemilihan lokasi yang strategis, dekat dengan pasar, dan kemudahan akses jangkauan fisik, dan juga jangan lupa teknologi itu dapat mengefisiensikan biaya produksi dan juga transportasi. Yang kegagalan kedua, kita hanya fokus pada satu produk dan tidak memahami strategi pemasaran. Kita jangan hanya fokus kepada produk ya, perhatikan pula mengenai pemasarannya dan juga konsumennya. Selain itu dalam membangun usaha, kita harus juga memerlukan pengalaman. Nah, untuk menambah pengalaman tentang strategi bisnis, kita juga dapat menanyakan kepada konsultan dan juga pengusaha ya. Dan kita harus memiliki strategi pemasaran jelas ya, kepada siapa akan jual, bagaimana penjualnya, bagaimana cara memikat pelanggan, atau kita gunakan marketing mix ya yang ada di teori marketing. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dalam pengadaan dan pemeliharaan bahan baku serta sarana. Apa itu artinya?
para pengusaha itu harus mengerti ya tentang maintenance pemeliharaan bahan baku untuk produksi agar bahan bakunya tidak cepat rusak. Kita jangan memulai usaha ya dengan membeli bahan baku dalam jumlah yang besar tanpa adanya perhitungan mengenai jumlah permintaan. Dan yang keempat, kurangnya inovasi. Inovasi di sini yang saya jelaskan tadi bukan hanya menciptakan suatu produk dan layanan baru, tapi inovasi ini melampaui sebuah kreativitas ya. Hasil utama sebuah inovasi itu adalah sebuah model bisnis yang sustainable, berkelanjutan. Nah, model bisnis berkelanjutan inilah yang memungkinkan sebuah pelaku usaha untuk berinovasi, untuk juga memberikan nilai kepada pelanggan sekaligus menciptakan value bagi diri sendiri dalam bentuk profit atau uang. Mulai dengan inovasi produk, proses, inovasi teknologi, hingga pemasaran. Perlu diketahui permintaan pasar selalu mengalami perubahan. Nah, untuk itulah kita perlu membuat inovasi baru yang akan membuat masyarakat tertarik pada bisnis atau produk kita. Teruslah kita berinovasi sehingga kita memiliki keunggulannya. Jika unggul maka memiliki daya saing. Jika memiliki daya saing, maka bisnis akan berkelanjutan, eksis, dan juga langgeng. Yang selanjutnya yang kelima, pengelolaan bisnis yang salah ya. Nah, banyak bisnis yang gagal karena salah dalam pengelolaannya. Banyak sekali, apalagi di tengah pandemi saat ini ya. Strategi-strategi belum digunakan ya. Pengelolaan bisnis yang tidak hanya berkaitan dengan hal-hal teknis, tapi pengelolaan bisnis ini berkaitan dengan pengelolaan dalam segala aspek ya. Ada keuangan, mungkin operasional, pemasaran, dan juga teknologi ya. Lalu yang keenam, tidak adanya arus keuangan. Nah, ini sangat dibutuhkan banget ya dalam sebuah bisnis ya. Keuangan itu menjadi hal yang sangat penting dan menjadi pertanda akan keberhasilan sebuah bisnis ya. Perlu penyesuaian arus keuangan dalam bisnis, lalu adanya biaya operasi, adanya biaya investasi, dan penghasilan yang sesuai. Oleh karena itu, usahakan semua di sini ya agar arus keuangan perusahaan itu tetap berjalan karena akan mempengaruhi cash flow, arus kas ya. Yang ketujuh, kurang andal dalam mengelola keuangan. Nah, keputusan strategi usaha harus berdasarkan historis administrasi. Nah, keputusan yang kita ambil tidak hanya mengandalkan insting saja, tapi melalui berbasis data ya. Begitu pula dalam keuangan. Kita harus dapat mengakumulasi pendapatan rutin bulanan, mengoreksi antara pendapatan, penjualan, dan penggunaan bahan baku, dan juga kita harus memanage juga manajemen resiko, sehingga mengurangi resiko usaha dalam keuangan perusahaan. The last but not least nih, kurangnya pemahaman tentang perubahan teknologi. Nah, ada kaitannya di dalam digital business kali ini ya. Memang kegagalan usaha bisa terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap perubahan teknologi. Tidak hanya karena pembelian, tapi juga kurangnya pemeliharaannya. Jadi perusahaan tidak hanya fokus ke pemeliharaan tidak diperlukan. Misalnya, dalam teknologi, banyak data keuangan atau data nasabah yang hilang karena apa? Virus atau ketidakmampuan staf dalam melindungi data file konsumen. Nah, teknologi itu berkaitan dengan keberhasilan pemasaran itu sendiri, baik dalam mendesain grafis, publikasi profil dalam software, dan juga membuat website. Nah, the last slide, boleh kita akan tonton video ini dari Gerd Leonhard, seorang futurist Jerman, pembicara, penulis, dan mengkhususkan dirinya dalam perdebatan antara kemanusiaan dan juga teknologi. Oke, dipersilahkan. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think.
The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So Oke. Videonya sepertinya Potong ya. terhambat sedikit ya. Aduh, Bu Heni, terima kasih. Sepertinya memang ada sedikit trouble dengan videonya, tapi mungkin maksudnya kita udah dapet ya, dan udah hampir 1 jam banget nih Bu Heni udah ngasih tahu tentang bagaimana kewirausahaan menggunakan media digital. Nah, Bu Heni, karena ini waktunya memang tinggal sedikit lagi, sekitaran 10 menit, jadinya mungkin pertanyaannya saya akan pilih aja ya Bu Heni ya, yang mewakili semuanya. Tidak apa-apa Bu, apa sudah selesai semuanya ini kan? Ya, sudah, tidak masalah. Kebetulan tadi slide terakhir ya, sayang banget videonya ini agak sedikit trouble. Oke, ini ada pertanyaan yang memang sudah datang dari awal-awal Bu Heni tadi udah ngobrol. Pertanyaannya datang dari Abdul Rahman. Katanya gimana cara efektif dan inovatif untuk mensosialisasikan digital payment, khususnya postpay kepada UMKM, terutama di daerah pelosok negeri. Nah, ini juga sebenarnya mungkin sama dengan ke bawah-ke bawahnya yang tadi saya baca adalah tentang ke pelosoknya itu gitu. Karena dunia digital identik dengan perkotaan. Bagaimana dengan pelosok? Mungkin bisa dijawab Bu Heni dalam waktu sekitar 2 menit, Mangga. Oke, terima kasih. Terkait dengan digital payment sendiri yang saya jelaskan tadi, memang masyarakat atau UMKM harus bekerja sama ya, antara marketplace atau dengan beberapa saya pernah ada penelitian juga di Jawa Barat ya, di Garut ya, terkait dengan terkait dengan digitalisasi ya, atau e-commerce sendiri. Jadi pemerintah daerah juga harus bekerja sama dengan UMKM tersebut dalam menghadapi atau melayani permasalahan teknologi atau promosi pemasaran yang ada di beberapa daerah ya, UMKM. Dan juga seperti JNE, Digital Payment, JNE, bahkan Postpay juga bisa bekerja sama ya dengan UMKM yang berada di daerah atau pelosok daerah tersebut ya. Tadi Pak Pupung juga menjelaskan bahwa Postpay itu produk evolusi ya, layanan dari Giropos yang sudah dimiliki di Pos Indonesia ya. Dan yang dipertanyakan Pak Abdul Rahman, boleh Postpay juga bekerja sama dengan UMKM yang ada di beberapa wilayah ya, khususnya misalnya saya menjelaskan di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat ada beberapa daerah mungkin UMKM juga, ada juga saya pernah parigel ya, itu e-commerce ya. Kita juga kerjasama tentang pemasaran produk. Untuk digital payment sendiri, mungkin pihak PT Pos juga bisa bekerja sama sebagai platform atau digital yang berbasis rekening membantu UMKM daerah ya. Seperti contohnya seperti itu, yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses transaksi keuangan maupun layanan yang lainnya. Fasilitas di PT Pos sendiri melalui Postpay ini sendiri ya, merupakan layanan transaksi keuangan yang lengkap secara mobile ya, yang dapat diakses di mana saja. Ini masih bekerja sama melalui PDAM, cicilan motor, atau pembelian pulsa, dan lain sebagainya. Nah, bisa bekerja sama dengan PT Pos atau marketplace yang lain ya. Bisa Bukalapak, jadi bekerja sama. Strateginya kita harus collaborate ya, communication, terus tetap kita para pemangku kepentingan juga harus bekerja sama dengan UMKM di beberapa daerah. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih Bu Heni, dan ini mungkin saya akan sedikit membacakan jawaban dari Pak Pupung yang ada di kolom chat ya. Dan memang kalau untuk di pelosok negeri di mana akses perbankan sedikit atau sulit, ada outlet-outlet kantor pos. Jadi selama jaringan internet sudah bisa, mendaftarnya itu mudah, cukup bawa KTP elektronik dan pembukaan rekening minimal 10.000. Untuk Postpay 10.000 ya Pak Pupung ya. Kemudian di sana bisa melakukan setoran melalui cabang-cabang kantor pos yang kini buka di hari Sabtu dan Minggu di saat perbankan
tutup gitu istilahnya. Nah, jadi lalu akan disosialisasikan seperti kata Bu Henin tadi benar melalui UMKM setempat, baik melalui pertemuan tingkat RT dan RW. Nah, ini sebenarnya pengen banget untuk bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di sini ya gitu. Dan mungkin untuk pertanyaan terakhir izin bertanya kepada Pak Pupung nih terakhir ya, apakah ada transaksi maksimum dan rekening apa saja yang ada di Postpay atau Postpay hanya berbentuk e-wallet Pak, atau nantinya akan ada ATM seperti bank pada umumnya? Silakan Pak Pupung, 1 menit waktunya untuk menjawab. Siap, jadi Postpay rencananya belum ada untuk ATM-nya, memang kami mengusulkan untuk ada ATM, tetapi Postpay bisa transaksi di ATM tarik tunai dan setoran non tunai di ATM. Jadi tinggal menunjukkan kode apa namanya? Nanti ada kode yang muncul ketika kita akan melakukan tarik tunai di ATM. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih Pak Pupung. Baik, untuk saat ini mungkin kita sudah selesai. Terima kasih Bu Heni Handayani Eshum MM yang merupakan dosen Politeknik STI Alan ini. Sebelum kita akhirnya menutup dengan foto bersama, jadi highlight-nya adalah kita harus punya 10 essential skill, yaitu complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with other, emotional intelligence, judgment and decision maker, service orientation, negotiation, dan juga cognitive flexibility. Benar ya Bu Heni ya. Dan untuk peluang bisnisnya, kita sebenarnya sudah punya banyak banget, ada e-commerce, marketplace, transportasi online, akomodasi online, digital agency, digital media, dan juga fintech, di mana salah satunya PT Pos Indonesia sudah melakukan itu semua, dan juga sudah selain melakukan itu semua, juga sudah mengaplikasikannya melalui aplikasi Postpay. Benar ya. Baik, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan melalui grup Telegram, oke? Karena kita juga punya grup Telegram yang bisa menampung semua pertanyaan untuk pertanyaan pagi hari ini. Oh, kata Pak Pupung maksimal sekali transfer 5 juta, tapi bisa berulang katanya gitu. Siap. Oke, jangan dulu keluar dari grup Jabar 1 karena akan ada sertifikat untuk webinar pagi hari ini di kewirausahaan menggunakan media digital. Baik, karena waktunya sudah habis, kita foto bersama dulu, boleh dinyalakan dulu kameranya. Untuk pagi hari ini buat teman-teman yang ada di sini ada sekitar 6 halaman. Kita akan foto bersama dulu ya, sebentar. Oke, untuk yang ada di halaman pertama, lumayan loh buat sertifikat. Alhamdulillah zaman sekarang ya Bu Heni ya, sertifikat webinar-webinar gini penting banget ya untuk kelulusan apa dan segala macam. Benar nggak sih Bu Heni? Betul sekali ya, untuk skill juga. Oke, gimana nih posenya Bu Heni? Bebas aja ya posenya ya. Boleh. Oke, untuk di halaman pertama kita foto bersama dulu. Tolong dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya halaman kedua kita nggak tahu lagi ada di halaman berapa. Pose aja terus selama 6 halaman ya. Halaman kedua. Oke, kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga. Sebentar. Halaman ketiga. Oke, kita mulai juga fotonya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya halaman 4. Sabar, 3 halaman lagi. Kita ada di halaman 4 ya sekarang ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman 5. Halaman 5 buat teman-teman. Sekarang 1, 2, 3. Mbak Septiana itu setiap pose keren banget, aktif. Di pose terakhir, halaman 6 ya semuanya. Oh belum ya, sebentar. Ini kita foto dulu sebentar. Nah, dan untuk di halaman 6 yang terakhir, buat teman-teman, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyempatkan pagi hari ini bangun pagi untuk hadir di webinar kewirausahaan menggunakan media digital. Terima kasih ya, semoga nilainya pada bagus semua. Jangan keluar dari grup dulu karena akan ada sertifikat yang dibagikan. Kepada Bapak Pupung Setiawan, Kepala Kantor PT Pos Bogor, terima kasih atas waktunya dan terutama buat Ibu Heni Handayani Eshum MM yang merupakan dosen Politeknik Setialan. Terima kasih atas ilmunya, luar biasa, ilmu wagyu banget. Kita ketemu nanti di lain kesempatan. Terima kasih, saya Anissa Rilia pamit.
pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jangan keluar dari grup dulu ya. Ada sertifikat ya. Bu Heni, Pak Pupung, terima kasih. Terima kasih. Izin untuk live dulu ya. Iya, terima kasih Bu Heni.